Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 8, selamat datang kembali ketemu dengan Bu Yustin. Di tahun ini kita akan ketemu khusus untuk belajar biologi selama 3 kali catur wulan, atau ya bisa dikatakan 3 semester. Nah, di sini nanti pertama kali yang akan kita bicarakan adalah tentang sistem pencernaan manusia. Di sistem pencernaan manusia, kita lihat peta konsepnya yang seperti ini. Nanti ada khusus untuk makanan, kemudian organ pencernaan dan gangguan pencernaan. Nah, sesuai dengan pertemuan atau tema di kali ini menurut KD 3.7 itu sistem pencernaan makanan. Ini tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan bahwa di zat makanan itu ada banyak macamnya, ada sumbernya, dan kemudian kalau misalnya akibat kelebihan bagaimana dan kalau kekurangan seperti apa. Mari satu persatu kita pelajari. Ini pengertian dari zat makanan. Zat makanan itu adalah zat yang bergizi, yang memberikan tubuh energi untuk bergerak dan juga sebagai pembangun tubuh untuk pertumbuhan. Macamnya ini bisa dalam bentuk organik yang dalam bentuk menghasilkan energi begitu. Ini nanti berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada lagi beberapa bahan makanan yang lain berupa vitamin, mineral, dan air yang sebenarnya tidak berupa bahan energi, tetapi itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, fungsi secara keseluruhan dari makanan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah sebagai penghasil bahan bakar, kemudian sebagai bahan pembangun, kemudian yang ketiga adalah sebagai pelindung. Pelindung dalam hal ini adalah mengatur proses yang terjadi dalam tubuh kita. Ini ada beberapa macam, termasuk diantaranya nanti protein, vitamin, dan mineral ikut terlibat di situ. Bahan makanan yang pertama adalah karbo atau karbohidrat. Karbohidrat ini mengandung sumber kalori yang paling besar di tubuh kita. Hampir 80% dari kalori yang diperlukan oleh tubuh kita ini adalah berupa karbohidrat. Setiap dari 1 gram karbohidrat itu mengandung sekitar 4,1 kalori. Unsur dari karbohidrat ada 3 unsur utama, yaitu C, H, dan O, karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau melihat gambar yang di sebelah sini, kamu lihat bahwa sumber dari bahan karbo ini misalnya yang berasal dari gandum, bisa berasal dari padi, bisa berasal dari kentang, termasuk kalau buah ini termasuk pisang itu juga masuk di dalamnya. Itu punya bahan karbo yang cukup tinggi. Kemudian berikutnya adalah protein. Protein ini ada beberapa macam ya, karena di sana ada 2 macam, terbagi menjadi 2 macam jenis protein, atau kita bisa menyebutnya dari yang terkecil yaitu asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino ini terdiri dari 20 macam, nanti di kelas 12 lebih lanjut akan saya bahas. Nah, kemudian di protein ini terdiri dari unsur-unsur yang lumayan banyak, dan yang berbeda dengan berbeda dengan karbo ini ada nitrogen, sulfur, dan fosfor ya. Jadi CHO, kemudian ada tambahan unsur NSP yang ini membedakan dengan karbo dan mungkin juga dengan lemak. Kita lanjut sekarang. Lemak. Nah, lemak di sini terdiri dari asam lemak dan gliserol. Ini bahan makanan ini menghasilkan kalori yang tinggi dibandingkan dengan karbo, dibandingkan dengan protein. Setiap 1 gram itu mengandung 9,3 kalori. Sehingga kalau misalnya kita makan tidak makan karbo tetapi justru makan lemak, itu justru malah punya kalori yang lebih besar. Sumber makanan utama dari lemak, kamu bisa lihat di sini. Ini ada beberapa macam daging, tapi di sini dagingnya punya daging yang mengandung lemak. Ini sumber-sumber yang banyak lemaknya, termasuk kacang-kacangan yang ada di sini, ya, termasuk juga ada ikan, ada makanan laut. Ini juga banyak mengandung lemak yang sangat tinggi. Kita lanjut.
Berikutnya adalah vitamin. Vitamin itu kita mulai dari vitamin A dulu. Vitamin A ini adalah punya sumber makanan yang kebanyakan berupa makanan yang berwarna oranye, karena di situ ada banyak mengandung beta karotin. Ini ada jeruk, ini ada termasuk cabai yang merah, tapi juga di vitamin A ini juga ada sumber yang lain, itu hati ya, dari hewan, termasuk telur ya, telur yang kuning telurnya itu vitamin A. Kemudian di sini juga ada keju, ini juga vitamin A. Kalau yang ini saya yakin kamu tahu, kalau ini apa itu wortel ya, jelas sumber dari vitamin A. Terus apa akibatnya kalau kita kekurangan vitamin A? Di sini yang pertama adalah rabun senja. Terjadi penurunan penglihatan saat senja. Saat sore hari itu tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian ada keratomalasi ya. Keratomalasi itu korneanya menjadi mengering dan bisa mengakibatkan kebutaan. Ini akibat dari keratomalasi adalah xeroftalmia. Gambarannya seperti ini. Akibat lanjutnya menjadi kebutaan karena ini. Konjungtif dan korneanya kering, kemudian terjadi kerutan, dan kekeruhannya itu mengakibatkan pelunakan pada kornea. Ini mengakibatkan kebutaan. Ini akibat yang paling utama ketika defisiensi vitamin A. Berikutnya vitamin D. Ini sumber makanannya. Sebenarnya vitamin D itu bukan dari cahaya matahari atau sinar matahari. Sebenarnya di tubuh kita itu sudah ada provitamin D yang nanti akan diubah menjadi vitamin D dengan bantuan cahaya matahari. Nah, sumber provitamin D ini adalah makanan-makanan misalnya seperti di sini ada susu, ada ikan, ada sereal, ada butter, ada keju, kemudian ada juga biji-bijian yang utuh seperti ini. Ini adalah sumber dari provitamin D yang nanti bisa diubah menjadi vitamin D oleh cahaya matahari. Jadi bisa dibedakan ya. Kita lanjutkan. Apa akibat dari defisiensi vitamin D? Defisiensi dari vitamin D yang ini banyak sekali di sini. Misalnya kelainan pada tulang, kemudian obesitas, kemudian di sini berikutnya ada kelainan pada alat-alat gerak di tubuh kita yang kita sebut dengan psoriasis. Ini tidak menjadi lemes begitu sehingga agak kaku. Kemudian ada ketidakseimbangan imunitas, moodnya berubah-ubah. Kemudian ada lagi problem pada sistem pencernaan, mudah lelah, kemudian tekanan darah tinggi, dan berikutnya di sini ada banyak mengeluarkan keringat. Ini akibat jika kekurangan vitamin D. Kita lanjut lagi. Ini vitamin E sumbernya. Gambaran di sini ini adalah minyak zaitun. Meskipun ini minyak zaitun, ini adalah gambaran salah satu contoh sumber minyak yang lain pun juga bisa dari minyak dari kelapa sawit atau yang lainnya. Ini juga bisa sumber vitamin E. Kemudian ada biji-bijian, termasuk di sini ada tahu, kemudian di sini ada biji matahari, ada kacang-kacangan, termasuk ada makanan laut ya. Ini adalah sumber vitamin E juga. Namun di sayur-sayuran pun juga bisa merupakan sumber vitamin E. Apa akibat dari kekurangan vitamin E? Yang pertama adalah gangguan sistem reproduksi atau infertil, kemudian menurunkan fungsi sel darah merah, gangguan penglihatan, gangguan neurologi, kelainan fungsi otak, otot, dan sumsum tulang belakang, termasuk juga kelainan pada kulit. Ini dampak kekurangan vitamin E. Nah, kita lanjutkan. Vitamin K. Sumber dari vitamin K ini adalah berbagai macam sayuran yang berwarna hijau, terutama adalah sayuran yang berwarna hijau tua. Ada brokoli, kemudian di sini ada termasuk juga ada paprika yang warnanya hijau, kemudian ada sawi, ada kubis yang warnanya hijau, kemudian di sini juga ada kapri. Ini adalah sumber dari vitamin K. Apa akibat dari defisiensi vitamin K? Mudah mengalami masalah pada proses penyembuhan luka, maksudnya ini penyembuhan luka,
lebih mudah mengalami memar, ya, gampang sakit begitu, terutama pada bagian memar berarti pada otot begitu, rentan terkena masalah tulang, rentan masalah radang sendi, kemudian menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk juga rentan pada gangguan jantung. Ini luar biasa, kekurangan vitamin K bisa mengakibatkan seperti itu. Kemudian vitamin B, sengaja vitamin B ini kan sangat-sangat banyak macamnya, tapi sumbernya juga seperti ini. Tapi vitamin B itu sendiri kan ada banyak macamnya, ada vitamin B1 sampai dengan B12. Nah, bisa sering disebut dengan vitamin B kompleks. Sumbernya bisa dari jamur, bisa dari buah alpukat, ada dari brokoli, dan banyak lagi seperti ini, termasuk kacang-kacang. Nah, ini saya buatkan matrik apa akibatnya jika kelebihan atau kekurangan dari vitamin B. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Kalau kelebihan vitamin B1 bisa malah sakit kepala, kelelahan, denyut nadinya cepat begitu. Kalau kekurangan vitamin B1 malah pembesaran jantung, gagal jantung, dan banyak lagi. Jadi di sini ada B1, B2, B3, dan B6. Kalau kelebihan bagaimana, kalau kekurangan bagaimana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin C. Vitamin C ini adalah vitamin yang sangat-sangat dekat dan pada kita, karena ini sangat-sangat utama pada peningkatan daya tahan tubuh kita. Sumbernya kebanyakan adalah dari buah, ya, buah-buah yang warnanya oranye atau yang berwarna kuning. Jeruk, kemudian ada mangga, ada di sini ada termasuk tomat, ada termasuk pepaya, termasuk juga di sini ada cabai. Ini juga sumber vitamin C yang tinggi, ya. Selain itu juga ada jambu, nah, itu juga masuk vitamin C. Apa akibat dari defisiensi vitamin C ini? Luar biasa juga banyak ini mudah stres, sehingga kalau misalnya kekurangan vitamin C ini gampang stres, pada kulit ini gampang bersisik, penyembuhan lukanya menjadi lambat, mudah bersih, ya, bersin maksudnya mudah bersin. Ini kalau misalnya ada bersin itu berarti tanda-tanda kekurangan vitamin C atau daya tahan tubuhnya itu menurun. Wajah nampak tua dari usianya, mudah, ini kalau mudah sekali pada bagian gusi ini luka, kemudian juga bisa gampang demam, gusi bisa berdarah. Kemudian gambaran yang di sini ini saluran pembuluh darahnya itu mengecil atau menutup. Ini disebabkan karena vitamin C, kalau kekurangan vitamin C, itu plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah itu susah sekali akan terurai begitu. Kemudian juga bisa mengakibatkan sakit sendi, bisa ada lebam, tanda lebam pada tubuh kita, dan juga ada kelebihan berat badan. Itu kalau kekurangan. Ini berikutnya yang tidak kalah penting dari sumber makanan yang di tubuh kita adalah bahan mineral. Ini banyak sekali sudah saya buatkan matrik. Sumbernya apa, fungsinya apa, nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, anak-anakku, bahwa bahan makanan itu sangat diperlukan tubuh karena punya fungsi utama sebagai sumber energi, sebagai bahan pembangun untuk pertumbuhan, ya. Kemudian juga untuk melindungi bagi proses tubuh. Makanan memiliki berbagai sumber, ya, bisa sumber nabati, bisa sumber hewani. Diperlukan hanya dalam jumlah yang cukup, ya. Dalam jumlah cukup itu artinya karena memang sebagai sumber energi, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi jika diperlukan dalam jumlah sedikit dan itu utama, yaitu vitamin dan mineral. Jika konsumsinya berlebihan atau defisiensi, pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit atau kelainan dari fungsi organ yang ada di tubuh kita. Anak-anakku, demikian materi yang kita bahas tentang makanan. Selanjutnya silakan nanti kamu buka di LKPD, itu tentang tugas dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.